dalam seminggu. Jangan sampai kau tinggalkan puasa Senin, Kamis. Kenapa puasa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'itsu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa anzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Maka anak-anak muda puasa hari Senin. Kenapa Ustaz tak sebut orang tua? Orang tua tak bisa lagi puasa karena sudah kena penyakit diabetes mellitus. Kalau tak masuk gula menggeletar. Kalau mau beribadah waktu muda, inilah banyak orang. Kau kenapa tak beribadah? Nantilah udah agak-agak tua pensiun baru beribadah. Tak akan. Maka akidah ditanamkan dengan puasa. Datang kawan ngajak makan, friend, ayo kita makan. Sorry, aku sedang puasa. Ayolah, aku yang bayar. Nah, kalau gitu aku batal. Apapun yang terjadi, aku puasa. Siapapun yang mengajak, siapapun yang menawari makan, aku tak akan makan sampai ku dengar kumandang azan maghrib, barulah aku makan. Dia pun pulang kos-kosan, dia pun tidur. Datang kawan, dihidupkannya HP Samsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakas syukur. Alhamdulillah. Rupanya dikerjai kawan. Tengok jam dinding sudah 6.30. Keluar kamar, buka gorden, masih jam 4.02. Dan bohongi aku. Maka saat itu puasanya dilanjutkannya karena dia tidak menyengaja, karena dia tidak ada niat. Dia sedang ditipu orang sampai hati kalian menipu aku. Yang menipu tertawa-tawa. Orang yang berbuat dosa di dunia dalam keadaan ketawa, maka di akhirat akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Yang sekarang tertawa pacaran di karaoke, yang tertawa pesta narkoba, yang tertawa mengejek kawan karena pakai cadar, yang tertawa karena mentertawakan kawannya sholat, nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis, melelehkan air mata. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apalagi mahasiswa, bagus banyak-banyak puasa sunat. Paling tidak manfaatnya dua. Yang pertama, menurunkan libido seksual, seks makanan. Yang kedua, menabung. Kalau dia puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis 8 hari, maka bisa menyimpan duit 2 kali 8, 160.000 paling tidak. Itu kalau makanannya murah, nasi bungkus 10.000 kayak kuah telur lain. Tapi kalau dia makan, maka libido seksualnya naik, nafsunya naik. Tapi kalau dia puasa, insya Allah nafsu ada, tenaga ada. Duduk megang. Datang kawan, friend, tengok cantik juga cewek. Tak nampak kalau juga. Kau ambillah semua. Aku dah lenyap dunia ni semua. Tak nampak lagi. Rata aja di dunia ini nampak. Oleh sebab itu maka ini akidah, inilah yang akan kita bawa mati. Itulah yang dibisikkan ayah kita waktu kita lahir ke dunia dulu. Saya selesai tausiah sampai azan asar. Jam berapa azan? Jam 3.30. Habis azan asar, saya mohon izin, saya sudah sholat asar duluan. Kenapa Ustaz sholat asar duluan? Jamak takdim. Asar ditarik, Habis sholat asar saya akan menuju Kuala Namu langsung ke Jakarta. Jakarta sampai hari Ahad, Ahad sore baru pulang ke Pekanbaru. Ini ceramah yang keempat. Subuh tadi di Binjai, habis itu tempat tahfiz Quran Garuda, habis itu tadi Sofiatul Amaliyah. Ini yang keempat. Sebenarnya volume suara udah habis itu.
Tapi menengok anak-anak muda ini bangkit semangat. Begitu rupanya kalau ceramah di tengah anak muda, bangkit kita. Coba kalau yang di hadapan saya orang tua, tentu judulnya tak ini. Adapun pengajian kita bagaimana menghadapi sakaratul maut. Jika anak muda, maka tanamkan akidah, kuatkan keyakinan, tidak ada teman lain. Maka kalian tetap berjamaah. Yang ikut pengajian ada kelompok namanya. Ini yang mengundang saya selama 2 hari ini. Nama kelompok kajiannya apa namanya? Sedekah bareng. Sedekah bareng tulisannya. Sedekah bareng artinya sama-sama bersedekah. Ada pula satu komunitas namanya ngaji bareng. Ada pula Ustadz Felix Siau buat namanya Yuk Ngaji. Ada pula semalam saya dengar jomblo bareng. Untuk menjaga jombloan jomblowati karena takut diejek orang. Kadang orang ini akidahnya sudah kuat, tapi karena satu mengejek goyang. Kau udah punya pacar? Belum. Hari ini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Mulai down dia. Akhirnya mulai cari-cari. Nah ini maka coba kalian buat komunitas. Buat komunitas. Apa nama komunitasnya? Geng motor. Geng motor ini dosa nih bawa. Geng motor syariah. Anak-anak muda. Suaranya sama dengan yang konvensional. Menggelegar juga knalpotnya. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, berhenti semua. Parkir di halaman masjid. Semua sholat, berwudu. Saya bangga kalau sudah nengok orang pakai Harley Davidson, jaket kulit, harga motornya 250 juta paling murah, tapi tetap sholat. Ini baru naik CB 100 sudah tak sembahyang. Mogok pula tuh. La ilaha illallah. Bangga kita. Oleh sebab itu kemarin ketika ada anak-anak muda datang menjumpai saya, Ustadz Somad, kami anak muda mau undang Ustadz ceramah. Aku tak bisa diundang lagi. Sudah penuh sampai Desember 2018. Stop. Game is over. Close. Tak bisa lagi. Tapi ini anak muda Pak Ustadz. Anak muda dari mana? Anak muda geng-geng motor. Anak muda mau ngaji? Iya. Oke, I'm coming. Aku akan datang. Jam berapa Pak Ustadz datang? Jam 3 malam. Tak bisa aja. Anak geng motor kan biasa nongkrong-nongkrong jam 3 malam. Kalau di tepi jalan kalian jam 3 malam bisa nongkrong, kenapa tak bisa tahajud di masjid? Kita buat susunan acaranya ya. Ya, jam 3 kita tahajud 8 rakaat tambah witir. Selesai jam 4. 1 jam kita buat 13 rakaat. Jam 4 muhasabah. Merenungkan dosa kita selama ini. Ya Allah, sudah berapa kali kami membohongi orang tua. Berapa kali duit semester itu kami belikan bensin dan busi. Ya Allah, sudah berapa anak gadis seorang kami larikan. Muhasabah kita dari jam 4 sampai azan subuh. Habis itu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh pengajian. Pengajian nanti kita tentang hidup dan mati, perjalanan hidup. Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk berkendara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jam 6.20 masuk waktu syuruk, salat sunat Isyraq 2 rakaat. Selesai salat sunat Isyraq baru kita touring keliling kota. Lalu kemudian setelah itu menuju lapangan sarapan dengan anak yatim. Santunan anak yatim. Setiap orang bawa amplop. Berapa isinya? Mana saya tahu. Terserah kalian lah mau isi berapa. Tapi janganlah pula 5.000 perak. Mau masuk surga pula 5.000 perak. Kencing aja 2.000 sekarang. Oleh sebab itu maka isilah seberapa kalian mampu. Bensin kalian selama ini berapa? Harga motor itu berapa? Buatkan santunan anak yatim. Ini mantap.
begitu caranya. Bukan keluyuran tak tentu arah. Ini kalau sudah malam, ke sana, ke sana, angkat yang listrik mati. Nanti kata dia di situ. Oleh sebab itu lagi-lagi perbaiki akidah. Setelah akidahnya mantap, barulah cerita ibadah. Kalau masih mengantongi keris kecil dalam dompet, kalau kau mau pede, kau kantongi keris ini dalam dompet. Sebelum berangkat, kau tiup-tiup dulu. Tak usah cerita ibadah, karena ibadah kau rusak. Dalam ibadah kan kau katakan, inna sholati manusuki wa mahyaya wa mamati lillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kau bagi, jangan kau katakan iyyaka na'budu wa setan nasta'in, iyyaka na'budu wa hantu nasta'in. Kau minta kepada Allah, kau ibadah kepada Allah, betulkan ibadahmu. Puasa sunat, sholat sunat, masuk masjid, sholat sunat. Apa itu Ustaz Somad itu ceramah aja, masuk masjid sholat sunat, masuk masjid sholat sunat. Dia masuk masjid langsung ceramah. Di mana mau sholat sunat? Tak ada tempat. Jadi kalau ada orang, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Di mana mau sholat sunat? Masjid lapang. Ini tiap hari begini masjid Unimed-nya atau gimana? Allah luar biasa.